Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina wa dunyana ukhrana bi niyyati du'a wal qabul wa tamami kulli salahi sya'ni zahiran batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa dina masyayikhina ahbabna. وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى تقى العفاف الموت على دين الإسلام لنا جامعة لكل نيتنا وإن زاد محبة في شرف الحبيب محمد وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه بأسراره في الدارين آمين. وعلى العاقل أن تكون له 4 ساعات، فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يبشرونه بعيوب نفسه، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين شهواتها يعني المباحة. وفي التوراة يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي مصليا فأنا الله الذي إذا اقترب إلي قلبك بالغيب رأيت نوري. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Masih kita baca tentang firman-firman Allah yang terdapat dalam suhuf, ya, lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan oleh Allah pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antaranya disebutkan dalam suhufnya Nabi Ibrahim, wa 'alal aqil, dan wajib orang yang berakal itu antakuna lahu 4 sa'atin, memiliki dalam kesehariannya itu 4 saat. Jadi selain waktu-waktu itu supaya digunakan untuk ibadah, karena tujuan utama kita dihidupkan oleh Allah hanya untuk ibadah. Tapi di antara sekian macam ibadah itu kita harus menyediakan untuk kita 4 saat. 1, fasa'atun yunaji fiha rabbah, kita harus menyediakan, ya, 1 saat untuk munajat kepada Allah. Munajat itu berbisik-bisik, jadi kita merasa dekat dengan Allah sebagaimana orang berbisik itu kan, ya, meletakkan bibir ini pada telinga ini, ya, kita kepada Allah seperti itu, merasa tidak ada jarak antara kita dengan Allah, ya, sebagaimana yang telah
Allah sebutkan dalam ayat-ayat Quran. Ya, di antaranya Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 16. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Itu dekatnya Allah itu seperti itu. Jangankan gerakan tangan, kaki, lesan, mata, telinga, gerakan hati Allah ya tahu dan Allah dengar suara hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat kepada manusia itu min hablil warid, daripada urat lehernya. Maksudnya Allah bukan bertempat di sini, Allah tidak butuh tempat. Maksudnya itu Allah selalu mengetahui keadaan kita sedang apa, kita butuh apa, ya, kita sedang melakukan apa, sedang memikirkan apa, sedang menginginkan apa, Allah tahu. Jadi kita merasa seperti selalu tidak pernah jauh, Allah selalu mengetahui. Begitu itu namanya berbisik, ya, kita mengutarakan apapun ya yang kita butuhkan kepada Allah. Hanya kita harus punya waktu khusus untuk selalu curhat kepada Allah. Kalau curhat kepada Allah itu baik, menunjukkan orang ini ya dekat dengan Allah. Jadi bukan seperti umumnya manusia itu, kadang-kadang ketika menghadapi kesulitan itu selalu curhatnya pada manusia ya. Kadang-kadang ya semua orang ya dicurhati, padahal manusia bisa apa gitu loh ya. Walaupun curhat kepada seluruh manusia, kalau Allah tidak ya memudahkan urusannya, tidak akan terselesaikan. Kalau Allah tidak nolong, tidak akan ya bisa ya berhasil apa yang diinginkan. Jadi orang yang mukmin, yang mengenal bahwa Allah itu dekat, tidak pernah ya istilahnya mengharapkan apapun selain Allah. Begitu itu namanya munajat ya, berbisik kepada Allah. Terus yang kedua, wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Kita ini ya supaya dikatakan orang yang berakal, kita ini harus menjadikan waktu khusus untuk mengadakan muhasabah ya, mengoreksi diri ya. Apa yang sudah kita amalkan ya sebagai persiapan kita menghadap Allah, apa amalan-amalan yang akan kita bawa ya ke akhirat. Harus ada setiap hari itu waktu khusus untuk muhasabah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya. Hisablah diri kalian sebelum kalian besok akan dihisab di hari kiamat. Jadi kita besok pasti dihisab ya. Ya, oleh Allah. Apapun yang pernah kita lakukan, yang pernah kita ucapkan, semua akan diperhitungkan, dihisab. Maka katanya sebelum kita dihisab besok di akhirat, kita harus ya menghisab diri kita ya. Karena apa? Orang itu kalau ketika masih di dunia sering menghisab dirinya, maka besok ya ketika di hari kiamat akan ringan hisabnya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ya. Dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan, man hasaba nafsahu qabla an yuhasaba, barang siapa yang menghisab dirinya sebelum dia dihisab besok di hari kiamat, khaffa fil qiyamati hisabu, maka ringan hisabnya ya di hari kiamat nanti ringan, karena sudah ya dihisab sendiri di dunia.
Nah kan ketika orang itu menghisap dosanya, ya setidaknya ada satu waktu untuk menghisap itu. Mungkin ketika kita mau tidur, kita ingat-ingat apa yang kita lakukan mulai bangun tidur sampai akan berangkat tidur lagi. Apa yang kita gunakan dengan mata kita. Ketika kita ya merasa bahwa ternyata mata kita lebih banyak digunakan untuk melihat hal-hal yang kurang baik, maka kita istighfar. Begitu namanya menghisapnya. Astagfirullahaladzim, ampuni ya kelalaian saya. Ya, kalau merasa bisa melihat kebaikan, syukur alhamdulillah. Ini Allah yang nolong untuk bisa melihat kebaikan. Begitu lesan sejak bangun tidur pagi sampai mau tidur dipakai ya mengucapkan apa saja. Lebih banyak manakah baca Quran, baca zikir, atau mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya, apalagi yang mungkin ya ucapan yang jelek. Ketika kita masih melihat banyak ucapan-ucapan yang tidak ya sesuai dengan ya tuntunan agama, kita harus istighfar dan kita mohon pertolongan supaya bisa menjaga lisan pada hari-hari berikutnya. Begitu dengan telinga kita, begitu dengan tangan kita, begitu dengan kaki kita. Ya, setiap hari ada waktu untuk ngoreksi itu. Terus ketika kita merasa kurang, istighfar kepada Allah. Begitu itu yang menjadikan orang di hari kiamat ringan gitu loh. Karena sudah dikoreksi sendiri gitu loh, sebelum dikoreksi oleh Allah. Terus kata Imam Ghazali, di samping ringan hisabnya di hari kiamat, wa hadhara inda su'ali jawabu, dan ketika ditanya oleh Allah tahu-tahu ada jawaban. Jadi seperti kelihatan jawabannya. Ya, itu kalau orang itu di dunia sering menghisab dirinya, ketika ada pertanyaan ditanya oleh Allah, ya, seperti ada yang nuntun jawabannya. Wa hasuna munqalabuhu, dan baiklah tempat kembalinya, nanti kembali yang baik. Tapi kata beliau, wa man lam yuhasib nafsahu, barang siapa yang di dunia tidak pernah menghisab dirinya, mengoreksi dirinya, damat hasaratuhu, maka tetap penyesalnya terus, menyesal terus. Kenapa saya dulu di dunia lalai, kenapa tidak pernah tahu akan kesalahan-kesalahan saya, tidak pernah ya mengoreksi diri saya, terus menyesal terus. Wa talat fi arasatil qiyamati waqfatuhu, dan sangat lama ya ditahan di hari kiamat. Wa qadathu sayyi'atuhu ilal khizyi wal maqti, dan kejelekan-kejelekannya karena tidak pernah dihisab, tidak pernah ditaubati di dunia, maka kejelekan-kejelekannya itu menyeret dia ke jurang kehinaan dan murka Allah. Itu maka kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab. Wa ta'arradu ya wa ta'ahabu lil ardil akbar 'ala Allah, kata Sayyidina Umar, bersiap-siaplah kalian untuk ya dihadapkan pada Allah, ya, diadili oleh Allah kalian besok, siap-siap sekarang. Yauma idzin tu'radun, pada hari itu kalian dihadapkan langsung kepada Allah, ditanya langsung oleh Allah. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang samar, sesuatu sekecil apapun semua akan ditanyakan oleh Allah, dan semua akan ditampakkan ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan itulah juga yang diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha
khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang ya memperhatikan apa yang sudah dipersiapkan, amalan-amalan apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Hari esok itu hari kiamat. Hari kiamat oleh Allah dibahasakan esok itu saking ya dekatnya kejadian hari kiamat itu, karena menurut ya agama setiap yang akan datang itu ya sangat dekat waktunya. Wattaqullah, diulang, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui sedetail-detailnya ya apapun yang kalian lakukan. Itu kata Allah dalam suhufnya Nabi Ibrahim. Orang yang berakal itu di samping harus ada waktu khusus untuk munajat, berbisik, curhat kepada Allah, mengutarakan dekatnya dengan Allah, cintanya kepada Allah. Terus ada waktu khusus untuk mengoreksi diri ya. Terus bertobat dan beristighfar atas kekurangan yang terjadi pada diri kita. Yang ketiga, wasa'atun yafdi biha ila ikhwanih alladzina yubassirunahu bi'uyubi nafsi. Orang yang berakal itu harus ada satu saat khusus untuk datang kepada saudara-saudaranya yang bisa memberitahu akan cacat dirinya. Jadi kita ini harus punya kawan atau guru yang bisa mengoreksi diri kita gitu. Sebab umumnya orang itu tidak tahu kekurangan dirinya umumnya ya, maka perlu ya datang kepada teman yang benar-benar teman, bukan ya teman yang selalu memuji-muji, bukan teman yang selalu membaik-baikkan diri kita. Itu bukan teman, itu ya hakikatnya musuh. Teman yang sebenarnya itu mau menegur kita ya. Jadi kalau kita ini punya teman kok selalu mengingatkan kekurangan, itu kita harus syukur gitu loh. Itu yang seharusnya kita cari gitu. Ya, bukan yang selalu membenar-benarkan kita, bukan, tapi yang bisa ngoreksi kekurangan kita. Termasuk kita apalagi punya guru ya yang bisa selalu ya mengingatkan kekurangan kita. Itu harus supaya ya semakin hari semakin meningkat. Jangan sampai ya orang kadang-kadang tidak senang ketika punya kawan ditegur, marah. Kadang-kadang senangnya pada teman-teman yang selalu memuji-muji, memunyalkan. Itu sangat keliru itu ya. Jadi mestinya kita berusaha untuk cari teman yang bisa ya membangkitkan kita ya kepada ya lebih baik keadaan kita, lebih baik ya kedekatan kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, wasa'atun yukhalli fiha baina nafsihi wa baina syahawatiha, yakni al-mubahah. Kita katanya Allah dalam suhuf Nabi Ibrahim ini, orang yang berakal itu supaya punya waktu khusus untuk membebaskan antara dirinya dan antara keinginan-keinginan nafsunya yang mubah. Artinya orang itu karena punya nafsu ya supaya memberi ya kebebasan nafsunya untuk melakukan apa yang diingin yang mubah. Seperti nafsunya ingin makan ya, supaya diberi kesempatan makan ya, tapi asalkan makan niat ya supaya kuat ibadah. Maka walaupun nuruti nafsu kepingin makan ya, maka jadi ibadah karena niatnya untuk ibadah, asalkan satu ya makannya ya makan yang halal. Yang kedua ya yang thayyibah. Thayyibah itu yang maslahat sama kesehatan badan, seperti yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, yang halal dan yang thayyib. Thayyib ini bukan yang lezat-lezat, yang mahal-mahal, bukan, yang maslahat sama kesehatan badan.
tentunya tidak sama antara ya orang yang masih muda dengan yang sudah tua. Tidak sama bagi orang yang mungkin ada gejala penyakit dan orang yang masih sehat. Ya, jadi thayyibah itu yang penting yang bisa menjadikan badan kita sehat. Itu yang dianjurkan. Itu dituruti nafsu tidak apa-apa, tapi yang halal, yang thayyibah, yang maslahat. Kalau tidak, yaitu kita kena langkahnya setan. Artinya kalau orang itu kok sampai makanannya ya haram atau syubhat, pasti di situ kena langkahnya setan. Ya, pasti akan disesatkan oleh setan. Atau walaupun halal, tapi tahu bahwa makanan ini tidak layak, ya, tidak cocok untuk kesehatan dirinya, tetap dimakan. Begitu itu berarti mengikuti jalannya setan. Ya. Dan pasti akan ya disesatkan oleh setan. Yang ketiga, kita walaupun nuruti nafsu kepingin makan silakan, tapi asalkan ya tidak berlebih-lebihan ya. Karena Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Jadi kalau orang lapar terus makan itu baik ya. Apalagi diniati untuk ibadah supaya kuat ibadah. Ya, terus tidak ya sampai kenyang ya. Ya, jadi silakan makan, silakan, tapi sebelum kenyang sudah ya berhenti. Begitu itu tidak melanggar syariat dan tidak ada hisabnya ya. Itu makna ya seperti orang kepingin tidur ngantuk, ya silakan tidur. Bahkan tidak boleh orang itu ngantuk-ngantuk diteruskan aja ya baca Quran atau sholat padahal sedang ngantuk, tidak boleh ya. Jadi tidur dulu ya. Tidurnya itu akan bernilai ibadah. Kalau saya ngantuk ya, saya tidur dulu nanti supaya saya sholat tidak ngantuk ya. Itu tidurnya bernilai ibadah ya. Makan dulu seperti orang ya lapar ya. Nah, kalau tidak makan tidak bisa khusyuk ya sholatnya. Makanya kata Nabi dalam hadis, kalau orang itu sudah lapar, sudah siap makanan, apalagi masih hangat, itu disuruh makan dulu ya, supaya sholatnya bisa khusyuk. Begitu ibadah-ibadah yang lain itu namanya supaya membebaskan di satu waktu antara dirinya dan antara keinginan nafsunya yang mubah ya, tapi semua itu untuk menunjang ibadah. Bahkan orang punya istri, punya suami ya, bersenang-senang asalkan itu halal, itu termasuk ibadah ya, karena semua diniatkan supaya bisa tenang ibadah, supaya tidak maksiat dengan orang lain. Itu kata Allah harus ada waktu, jangan sampai ya menyiksa dirinya sendiri ya. Waktunya tidur tidak mau tidur, mestinya lapar ya tidak mau makan. Nah ini ya, tidak dibenarkan oleh agama. Asalkan semua itu diniatkan untuk kuat ibadah dan tidak melanggar aturan Allah dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian wafit Taurati, dan di dalam kitab Taurat, kitab yang diturunkan pada Nabiullah Musa alaihissalam, yang semua itu firman Allah ya. Ya bna Adam, wahai anak Adam, maksudnya manusia, la ta'jiz an taquma baina yadayya musalliyan. Jangan kalian lemah, janganlah anda lemah untuk berdiri di hadapanku dengan sholat ya. Itu menunjukkan bahwa sholat itu tidak hanya diwajibkan untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi diwajibkan untuk umat-umat terdahulu sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Puasa juga umat-umat dulu diwajibkan. Maka kata Allah, jangan sampai orang itu lemah, artinya malas melakukan sholat untuk munajat kepada Allah. Kenapa? Fa'anallah, maka aku, kata Allah, adalah Allah
alladzi idza qtaraba ilayya qalbuk bil ghaib, aku adalah Allah yang apabila hatimu itu mendekat kepadaku, artinya ingat ya, hati kita ingat kita dilihat oleh Allah, kita dipantau oleh Allah, kita diawasi oleh Allah bil ghaib, walaupun kita tidak melihat Allah tapi kita merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah, selalu disaksikan oleh Allah. Apalagi kita ya tidak pernah merasa bisa kecuali Allah yang membisakan. Jadi kita jalan merasa Allah yang nolong kita bisa jalan. Nah, kita menggerakkan tangan, Allah yang nolong kita ya bisa bergerak. Ya, begitu itu namanya apa? Hati selalu dekat ya dengan Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, kita merasa Allah selalu dekat dengan kita. Kita tidak pernah ya tidak butuh Allah satu detik pun. Jadi kita ngomong butuh Allah ya memudahkan. Kita melihat butuh Allah, kita bernafas butuh Allah. Kita bisa bergerak, bisa duduk, bisa berdiri, bisa. Begitu itu orang namanya apa? Hatinya mendekat kepada Allah ya. Jadi melihat apapun yang diingat Allah yang menciptakan. Dia ya ada kejadian apapun langsung ingat Allah yang menghendaki, dan tidak mungkin Allah salah, pasti ada hikmah. Kita bisa melakukan apapun langsung ingat yang membisakan saya Allah. Begitu itu namanya apa? Hati kita selalu dekat dengan Allah. Kalau kita bisa begitu, katanya ra'aita nuri, maka Anda melihat nurku, sehingga ya Anda ini selalu bercahaya. Orang itu kalau hatinya bercahaya karena ada nur Allah, maka akan membawa seluruhnya bercahaya. Jadi matanya juga ada cahaya, sehingga tidak melihat kecuali yang diridhoi oleh Allah ya. Lesannya karena orang itu hatinya bercahaya ya, maka lesannya pun juga ya ada cahaya, sehingga tidak mengucapkan sesuatu kecuali pasti dibenarkan oleh Allah, pasti dibimbing oleh Allah. Begitu telinganya, begitu kakinya, begitu tangannya. Itu memandang apapun karena memandang dengan nur Allah ya, semua dipandang dengan pandangan yang baik, hanya memandang dengan positif ya. Jadi melihat apapun karena yang dilihat Allah yang menciptakan, maka tetap bercahaya, tidak pernah ngecek, tidak pernah mencaci, tidak pernah apa ya benci, karena ingat yang menciptakan. Begitu namanya apa ya, ada cahaya, semua akan bisa bercahaya ya ketika orang itu hatinya dekat dengan Allah. Tidak ada istilah apa konslet ya, oh ini kurang ngajar, jelek ini. Kalau ada kejadian menyenangkan, oh ini alhamdulillah saya, tapi kalau tidak enak sumpek terus, susah ya, apa saya kok gini dok. Begitu itu masih hatinya belum ada cahaya ya. Tapi kalau sudah orang merasa selalu ada Allah yang apa menghendaki apapun, melihat apapun, ingat Allah yang menciptakan, orang bisa apapun Allah yang membisakan ya, maka semua akan bercahaya gitu, hanya akan menghasilkan penilaian yang positif-positif gitu loh. Tidak ada orang yang jelek, itu semua ya, orang ini pasti diciptakan ada hikmahnya. Itu maknanya orang selalu melihat nur Allah. Kemudian wa fi ba'dhi kutubillahil munzalati, dan di dalam sebagian kitab-kitab Allah yang diturunkan, yabna Adam, wahai anak Adam, hanya manusia, khalaqtuka li ibadati, aku menciptakan Anda itu untuk supaya ibadah kepadaku. Tujuannya Allah menciptakan manusia itu tidak ada lain kecuali hanya untuk ibadah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku ya.
Oleh karena manusia itu diciptakan untuk ibadah kepada Allah, maka kata Allah fala tal'ab, maka jangan Anda main-main. Artinya hidup ini ya bukan main-main, artinya ada tujuan mulia ibadah. Bagaimana supaya kita ini apapun aktivitas kita, semua waktu kita bisa bernilai ibadah, bisa menghasilkan pahala. Ya, bagaimana supaya orang itu ya bisa ya tidak dianggap main-main hidup, tapi bisa bernilai ibadah? Ya, orang pertama harus mengenal Allah. Makanya dalam tafsir-tafsir diantaranya ya, dalam menafsiri wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sebagian ulama tafsir menafsiri wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifuni, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mengenal aku, mengenal Allah. Sebab apa? Sebab kalau orang itu kenal Allah, pasti ya setiap detik ya apapun keadaannya akan bernilai ibadah. Tapi kalau orang itu tidak kenal Allah, walaupun ibadah tidak dianggap ibadah karena tidak sopan ya, karena belum kenal kepada Allah. Makanya ya menurut Al-Imam Ahmad ibn Ruslan dalam kitabnya Zubat, beliau mengatakan awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Ya, pertama kali kewajiban bagi manusia adalah mengenal Allah dengan yakin. Kenapa kok demikian? Karena manusia diciptakan untuk ibadah. Bagaimana orang akan bisa ibadah dengan baik, bisa ibadah dengan benar kalau tidak kenal Allah yang disembah? Ya, kalau orang itu ya belum kenal Allah, kadang-kadang ya dia ya hidup ya selalu kadang-kadang kalau dapat nikmat merasa saya ya. Begitu itu orang tidak kenal ya Allah, tidak kenal dirinya, merasa seolah-olah bisa melakukan sesuatu tanpa Allah. Kadang-kadang kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia mengeluh, tidak sabar ya. Begitu itu berarti tidak kenal Allah, bahwa yang menghendaki itu Allah ya, yang maha pengasih, maha penyayang, dan pasti Allah menghendaki yang terbaik. Orang kadang-kadang ya melakukan ibadah masih ada tujuan-tujuan yang bukan karena Allah, masih kepingin dilihat orang, kepingin diperhatikan orang, kepingin penghargaan orang, kepingin balasan orang. Begitu itu namanya orang belum kenal Allah. Walaupun ibadah, bahkan haji, umroh setiap bulan ya, tidak dinamakan ibadah karena tidak kenal Allah ya. Selama orang itu masih ada yang dituju selain Allah, ada yang ya diharapkan selain Allah, orang ini masih belum dianggap kenal. Selama orang itu masih merasa bisa tanpa Allah seolah-olah, nah, begitu itu berarti belum kenal Allah. Nah, ini kata Imam kata Allah dalam kitab yang diturunkan, aku menciptakan engkau wahai manusia untuk ibadah padaku, maka jangan Anda bermain ya. Bagaimana supaya seluruh ya aktivitas kita waktu-waktu bernilai ibadah? Orang harus sopan, beradab kepada Allah dalam setiap keadaan. Kata para ulama ahli tasawuf ya, waktu-waktu manusia itu ada 4 ya, tidak lebih tidak kurang. Kalau orang itu beradab pada Allah, kenal Allah, maka waktu apapun akan bernilai ibadah, menghasilkan pahala yang akan dinikmati di akhirat ya. Apa keadaan manusia? Yang pertama, keadaan dapat nikmat ya. Siapapun orangnya, dimanapun berada, pasti selalu mendapat nikmat ya dari Allah setiap detik. Setiap detik kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Orang hidup itu nikmat, dihidupkan itu sudah nikmat ya. Apalagi terus dihidupkan ya, dikasih anggota yang normal,
bisa melihat, bisa bicara, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bernapas, bisa makan, bisa minum, ya. Setiap saat orang pasti berada dalam nikmat-nikmat Allah. Maka ketika orang itu merasa ya dapat nikmat Allah, bisa bernapas, bisa melihat, bisa bicara, bisa duduk, bisa berdiri, ya, itu merasa nikmat dari Allah, nikmat dari Allah. Begitu itu ibadah, walaupun diam, karena ingat merasa dapat nikmat Allah. Ya. Tapi kalau orang itu ya tidak ingat bahwa nikmat-nikmat ini ya seolah-olah bukan dari Allah, seolah-olah dari dirinya, atau ya di samping Allah ya saya dapat ini ya karena saya, ya di samping Allah saya, begitu itu berarti tidak sopan, ya. Maka walaupun dapat nikmat-nikmat, ketika diakui seolah-olah nikmat itu ya ada campur tangan darinya, maka tidak bernilai ibadah, ya. Jadi supaya bernilai ibadah kita harus selalu ingat nikmat-nikmat. Setiap detik kita tidak bisa menghitung, kita yakin ini nikmat dari Allah, nikmat dari Allah, nikmat dari Allah, nikmat dari Allah. Begitu ya, selama orang ingat nikmat Allah, maka tidak ada waktu yang sia-sia, gitu. Semua akan bernilai ibadah. Terus yang kedua, ya siapapun manusianya, ya orang terkaya di dunia atau orang yang paling melarat, sama hidup ini pasti ada cobaan. Memang hidup ini isinya ujian, cobaan, ya. Maka selama orang itu mengenal Allah, selama orang itu beradab kepada Allah, pasti bernilai ibadah. Justru hasil pahala ibadah ketika dapat cobaan itu lebih besar, ya, dan lebih ya meninggikan derajat ketika orang itu mendapatkan keadaan yang tidak dicocoki oleh nafsunya. Mungkin ya dia kepingin dapat untung banyak, ternyata tidak dapat untung, kadang-kadang rugi. Begitu itu ujian. Selama orang itu ya beradab, yaitu ingat ini ujian dari Allah, saya harus sabar, saya ridho karena yang menghendaki saya dapat untung sedikit Allah, dan pasti Allah tidak mungkin salah. Justru Allah memilihkan saya yang terbaik dapat untung sekian ini. Kalau tidak pasti saya tidak baik. Sehingga minimal sabar, ridho. Oh berarti ya Allah pasti memilihkan keadaan ya yang pas bagi saya seperti itu. Begitu itu bernilai ibadah. Apalagi tidak sekedar sabar, orang yang yakin, yang semakin kenal kepada Allah, ya justru tidak hanya sabar tapi syukur, alhamdulillah berarti saya dipilihkan keadaan yang terbaik, ya. Wah ini lebih hebat lagi, gitu Pak. Ya, jadi bisa mengalahkan ibadah puluhan tahun ketika orang itu diuji dengan ujian yang tidak menyenangkan, tapi dia ridho, bahkan merasa ini Allah memilihkan keadaan yang terbaik. Ya, orang mungkin kadang-kadang ya mendapatkan sesuatu yang tidak dicocoki, mungkin dari pasangan hidupnya, kadang-kadang dari anaknya, kadang-kadang dari menantunya, kadang-kadang dari mertuanya, kadang-kadang dari temannya, kadang-kadang dari tetangganya. Ini ujian dari Allah. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada, pasti di samping ada lebih, ada kurang dalam kehidupan rumah tangga. Setiap ada keadaan yang tidak dicocoki, mungkin dari pasangan hidupnya, dari anak, dia ingat ini ujian dari Allah, saya harus sabar, saya harus ridho, ya pasti ada hikmahnya. Mungkin Allah ngasih cobaan ini, Allah negur saya mungkin karena saya ada salah, supaya saya kembali ke jalan Allah, seperti itu, ya. Sehingga sabar terus istighfar, karena tidak mungkin orang kena musibah apapun pasti secara umum pasti akibat dosa yang mengundang datangnya cobaan, kesulitan, ya susah, sumpek, itu pasti ada dosa yang mana Allah sangat sayang, gitu. Allah justru ngasih cobaan itu karena sayangnya Allah, supaya orang ini ingat Allah, terus supaya dosanya dihapus oleh Allah, dan supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih merasa butuh kepada Allah. Itu keadaan, ya. Yang kedua, siapapun pasti ada ujian, karena dunia ini tempatnya cobaan.
Jadi bukan jelek, orang kena ujian bukan jelek, baik gitu. Jadi selama orang itu sabar, ingat ini ujian dari Allah, ya. Apalagi setelah dapat begitu itu terus ya, husnudzon, ini mungkin Allah sayang sama saya, mungkin Allah negor karena kelalaian saya harus istighfar, saya harus taubat kepada Allah. Wah, ini lebih tinggi lagi ya. Terus lebih meningkatkan ya kedekatan kepada Allah, terutama dengan sholat. Nah, ini kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Udah, keadaan yang ketiga ya, siapapun manusia ya, pasti kalau tidak dapat nikmat pasti dapat cobaan. Ya, tidak ada hidup ini seneng tok, tidak mungkin ya. Atau susah tok tidak mungkin. Tetap isinya seneng, susah, enak, tidak enak. Seneng ada benci ya. Ya, itu terus. Ya, keadaan yang ketiga, orang sedang taat, sedang ibadah. Itu pun supaya bernilai ibadah harus ada adab sopan ya. Yaitu benar-benar niatnya murni karena Allah. Jadi benar-benar tidak merasa ya, tidak melihat orang, yang melihat saya Allah, yang menerima amal saya Allah, yang membalas saya Allah, sehingga ada orang atau tidak ada orang sama, tidak ada bedanya ya. Itu minimal supaya orang dikatakan beradab, itu benar-benar hanya merasa dilihat oleh Allah, yang nerima amalnya Allah, yang membalas Allah, sehingga ada orang, tidak ada orang sama, dipuji orang atau tidak ada yang muji, bahkan diolok sama. Itu tanda ikhlas sebagai syarat orang dianggap ibadah ketika taat, termasuk ibadah haji, umroh, ibadah apapun, sedekah, syarat mutlak supaya dianggap ibadah harus sopan. Sopannya ikhlas karena Allah ya. Sopan yang lebih sempurna ya, di samping tidak melihat orang ya, tidak karena siapa-siapa, hanya merasa puas dilihat Allah, merasa puas diterima oleh Allah, dicatat oleh Allah, dibalas oleh Allah, terus tidak pernah merasa dirinya bisa berbuat. Jadi dia bisa sholat semata-mata Allah yang nolong, Allah yang nguatkan. Ini semata karena anugerah karunia Allah. Tidak merasa dia bisa berbuat apa-apa, benar-benar dia mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Wah, ini lebih sopan. Jadi sehingga amalan sekecil apapun bisa berbobotnya. Dan itu yang dikatakan oleh ulama ahli tasawuf itu seperti Lailatul Qadar. Jadi kalau orang itu bisa ikhlas seperti itu ya, tidak merasa bisa apa-apa, gerak Allah yang gerakkan, kuat Allah yang nguatkan, bisa Allah yang biasakan, baik Allah yang memperbaiki, dia tidak ada. Jadi tidak melihat orang, tidak melihat dirinya. Begitu itu ya, sangat-sangat sopan kepada Allah, dan orang mengandalkan kenal Allah gitu loh. Kenal Allah bahwa yang ya nerima hanya Allah, yang balas hanya Allah, yang membisakan hanya Allah, yang menolong hanya Allah, yang gerakkan hanya Allah. Dan itu kata orang-orang ahli tasawuf, begitu itu namanya Lailatul Qadar ya. Jadi ganjil itu Allah witrun satu. Jadi yang ada cuma Allah, selain Allah dirinya tidak ada apa-apanya sama sekali. Itu ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu keadaan yang ketiga, taat harus beradab. Kalau tidak beradab, walaupun ibadah banyak, tidak dianggap ibadah. Yang keempat, orang siapapun pasti ya pernah maksiat, bahkan sering maksiat ya, karena manusia punya nafsu ya, manusia sering kalah dengan setan ya. Selama itu bukan Nabi Rasul pasti sering maksiat. Tapi selama orang sopan gitu, setiap melakukan kesalahan, apakah salah zahir, salah apalagi salah batin, langsung ya ingat dosanya, terus istighfar, menyesal, mengaku salah gitu. Setiap ada kesalahan mengaku salah, mengaku zalim, mengaku begitu itu sopan gitu loh. Jadi walaupun salah, tapi karena mengaku salah, merasa merendah, merasa hina di hadapan Allah, maka bernilai ibadah. Jadi bisa orang itu hidup 24 jam itu ya bernilai ibadah bisa, dan itu berarti tidak main-main hidup gitu. Loh, kan ada tidur iya, bagi orang mukmin tidur kan diniati supaya
ya bisa ya kuat ibadah. Makan juga bernilai ibadah karena makannya bukan nuruti nafsu, makan supaya bisa kuat ibadah, supaya sehat ya. Orang senang-senang dengan pasangan hidupnya juga ibadah karena semua ini diniatkan untuk bisa tenang ibadah supaya tidak maksiat dengan orang lain. Itu diantara nasihat Allah dalam sebagian kitab yang diturunkan oleh Allah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita serta kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertambah ya dekat dengan ajal kematian kita, bertambah sempurna ibadah kita, dan mudah-mudahan seluruh kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana zalamna anfusana Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.